Pernah nggak sih kamu ngerasa udah coba sekuat tenaga, tapi tetap aja jatuh? Kita semua pernah kan? Kehilangan, gagal, patah hati, rasanya itu kayak, ya bagian dari paket jadi manusia. Betul. Pertanyaannya itu bukan apakah kita bakal jatuh, tapi lebih ke saat itu terjadi, gimana caranya kita bangkit lagi. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas satu konsep yang kuat banget, yaitu resiliensi. Atau daya lenting ya? Betul, daya lenting. Di depan kita ini ada tumpukan materi, makalah penelitian psikologi, studi kasus langsung dari Indonesia, dan misi kita hari ini sederhana, cari tahu rahasia di balik kemampuan manusia untuk nggak cuma bertahan, tapi justru tumbuh lebih kuat setelah dihantam badai. Dan ini penting banget buat kita luruskan di awal ya. Kalau kita ngomongin resiliensi, mungkin bayangan kita itu langsung ke sosok manusia baja gitu, yang tegar, nggak pernah rapuh. Iya, yang nggak terkalahkan. Padahal itu keliru besar. Justru, kayak yang sering dibilang peneliti Brené Brown, kekuatan sejati itu muncul bukan dari menolak kerapuhan, tapi dari keberanian untuk mengakuinya. Oke. Jadi pembahasan kita ini bukan soal cara menghindari rasa sakit, sama sekali bukan. Tapi lebih ke seni untuk menavigasi rasa sakit itu dan keluar di sisi lain dengan lebih utuh. Ini tentang bangkit kembali, justru karena kita pernah merasakan jatuh. Oke, ayo kita bongkar dari akarnya dulu. Kata resiliensi ini kan kedengarannya agak ilmiah ya, Agak berat ya? agak berat. Tapi kalau kita lihat dari sumber kita, akarnya itu dari bahasa Latin resilire, yang artinya sesederhana melompat kembali atau bangkit kembali. Ide yang sangat manusiawi sebetulnya. Betul. Tapi para ahli psikologi pasti punya definisi yang lebih detail kan? Tentu. Dan yang menarik, definisi mereka semua itu kayak potongan puzzle yang saling melengkapi. Kalau kita rangkum buat kamu, ada Garmezi di tahun 91, dia bilang ini soal keberhasilan beradaptasi di tengah kondisi sulit. Terus ada Ravitch dan Shate, mereka bilang ini kemampuan untuk mengatasi, melalui, dan kembali pulih setelah kesulitan. Tapi mungkin definisi favorit saya itu dari Kamus Psikologi APA. Oke, gimana tuh? Mereka menyebutnya sebagai sebuah proses adaptasi melalui fleksibilitas mental, emosional, dan juga perilaku. Nah, kata kuncinya proses ya, bukan sifat. Ini penting banget. Penting banget. Jadi resilience itu bukan sesuatu yang kita punya atau nggak punya dari lahir, kayak warna mata gitu. Tapi lebih kayak otot yang bisa dilatih. Tepat sekali. Dan itu miskonsepsi paling umum. Orang sering mikir, saya emang bukan orang yang kuat. Padahal resiliensi itu proses yang dinamis. Bisa naik turun. Dan yang paling penting, bisa kita bangun secara sadar. Jadi ini bukan tentang nggak pernah merasa sedih atau cemas. Justru sebaliknya, orang yang paling resilient adalah mereka yang paling akrab dengan emosi sulit mereka. Mereka tahu cara mengelolanya tanpa sampai hanyut terbawa arus. Oke, kalau ini adalah otot yang bisa dilatih, berarti ada bagian-bagian spesifik dong yang membentuk otot ini? Apa aja komponen utamanya? Betul, sumber kita ini memecahnya jadi 5 pilar utama. Pertama, optimisme. Tapi ini bukan angan-angan kosong ya. Ini lebih ke keyakinan realistis bahwa masa depan bisa lebih baik dan kita punya peran di situ. Oke. Kedua, regulasi emosi. Ini kemampuan vital untuk ngenalin, nerima, dan ngelola perasaan tanpa dikendaliin sama perasaan itu. Ketiga, keterampilan sosial. Sadar kalau kita nggak bisa sendirian. Butuh orang lain. Iya, butuh dukungan. Keempat, kompetensi personal. Ini rasa percaya sama kemampuan diri sendiri buat nyelesain masalah. Dan yang kelima, yang sering kali jadi fondasi terdalam adalah spiritualitas. Nah, pilar kelima ini, spiritualitas, ini ngebawa kita ke bagian yang paling relevan buat kita di Indonesia. Ayo kita geser dari teori ke kenyataan. Materi kita punya contoh yang, kuat sekali. Peristiwa gempa, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah tahun 2018. Betul, bencana yang skala kerusakannya itu sulit dibayangkan. Para penyintas di sana itu kan bukan cuma kehilangan rumah, harta benda, banyak yang kehilangan orang-orang terkasih dalam sekejap. Penderitanya luar biasa. Tahan, mereka benar-benar bangkit kembali. Apa kuncinya? Apa yang mereka temukan di balik kebangkitan mereka itu? Waktu ditelusuri lebih dalam, semua pilar resiliensi yang tadi kita sebutkan itu ada.
Mereka membangun lagi kompetensi personal, rasa percaya diri, kontrol diri, tapi ada satu faktor yang paling menonjol, yang jadi jangkar utama buat mereka. Apa itu? Spiritualitas. Sebagian besar penyintas meyakini bahwa bencana itu adalah kehendak dan ujian dari Tuhan. Keyakinan ini, yang dari luar mungkin kelihatannya pasrah ya, Iya, kayak pasrah aja. ternyata fungsinya sebaliknya. Itu jadi sumber kekuatan yang dahsyat, memberi mereka alasan untuk terus maju dan menata lagi hidup mereka. Makna di balik penderitaan itu yang bikin mereka terus bergerak. Ini menarik sekali. Artinya, keyakinan itu ngasih mereka kerangka untuk memahami sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dipahami ya. Persis. Ada contoh lain nggak yang kita semua alami dan mungkin lebih terasa dekat? Pandemi COVID-19 misalnya. Itu kan krisis kolektif yang nguji kita semua. Di mana resiliensi kita muncul waktu itu? Nah, kalau di kasus pandemi, penelitian dari Nasution tahun 2021 nunjukin resiliensi kita itu muncul dari sumber yang sedikit beda, yaitu kekuatan komunitas. Daya lenting kita sebagai masyarakat ternyata berakar kuat pada nilai-nilai sosial yang udah mendarah daging, gotong royong dan musyawarah. Jadi ini bukan cuma soal individu yang kuat, tapi jaring pengaman sosial yang bekerja. Saya jadi ingat banget waktu itu. Di kompleks saya tiba-tiba ada grup WhatsApp saling jaga. Orang nawarin bawain belanjaan buat tetangga yang positif, saling bagi info, Nah, itu dia contohnya. memastikan nggak ada yang merasa sendirian. Itu contoh nyata yang kuat banget, bukan cuma teori. Persis. Saling menjaga, tetangga yang isoman, berbagi makanan, itu semua wujud nyata dari daya lenting komunal. Ini bukti kalau resiliensi itu punya dua level, personal dan kolektif. Dan di Indonesia, kekuatan kolektif kita ini luar biasa besar. Oke, jadi kita udah lihat manusia itu bisa bangkit kembali ke kondisi semula. Tapi ternyata sumber kita nunjukin ada fenomena yang lebih dahsyat dari itu. Ada orang yang setelah melewati trauma, nggak cuma kembali normal, tapi justru naik level. Mereka jadi pribadi yang lebih bijak, lebih berbelas kasih, lebih kuat. Ini yang disebut post-traumatic growth. Pertumbuhan pasca trauma. Betul, pertumbuhan pasca trauma. Ini bedanya tipis, tapi penting banget buat kita pahami. Kalau resiliensi itu kayak bola karet, ditekan, terus kembali ke bentuk semula. Itu kan proses pemulihan. Balik lagi ke awal. Nah, kalau post-traumatic growth atau PTG, itu kayak ulat yang masuk ke kepompong setelah ngalamin tekanan, terus keluar jadi kupu-kupu. Sebuah transformasi, kamu nggak kembali jadi ulat yang sama. Jadi ini mengubah cara kita melihat trauma ya. Bukan lagi cuma luka yang harus disembuhin, tapi bisa jadi pintu ke versi diri kita yang baru. Bisa jadi katalis. Sebuah transformasi yang nggak akan terjadi tanpa guncangan itu. Kalau gitu, pertumbuhan ini munculnya di area mana aja dalam hidup seseorang? Psikolog Tedeschi dan Calhoun yang pertama kali ngenalin istilah ini, mereka ngidentifikasi 5 area utama. Pertama, penghargaan yang lebih besar terhadap kehidupan. Hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele, kayak minum kopi pagi-pagi, tiba-tiba jadi berharga banget. Oh, ya. Kedua, hubungan dengan orang lain jadi lebih dalam. Obrolan basa-basi jadi nggak menarik lagi, yang dicari itu koneksi yang otentik. Ketiga, munculnya kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. Mungkin ganti karir, atau mulai hobi baru. Melihat dunia dengan cara baru. Betul. Keempat, tumbuhnya kekuatan personal. Muncul moto di dalam diri. Kalau aku bisa ngelewatin itu, aku bisa ngelewatin apapun. Dan terakhir, seringkali terjadi perubahan spiritual yang mendalam. Tunggu dulu, ini luar biasa. Jadi ada orang yang keluar dari, katakanlah, neraka di bumi, seperti penyintas bencana, atau bahkan kamp konsentrasi, dan justru bawa peta makna untuk kita semua. Benar. Ini ngebawa kita ke satu nama besar dalam psikologi. Viktor Frankl. Ya, Frankl adalah fondasi dari semua gagasan ini. Dia seorang psikiater Austria yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Di tempat di mana penderitaan, kelaparan, kematian itu rutinitas harian, dia ngelakuin pengamatan yang mengubah cara kita mandang penderitaan. Apa yang dia lihat? Dia lihat bahwa di antara para tahanan, yang punya peluang paling besar buat bertahan hidup itu bukanlah mereka yang fisiknya paling kuat. Lalu siapa? Mereka yang berhasil menemukan makna di tengah penderitaan mereka. Mungkin maknanya itu keinginan buat ketemu lagi sama orang yang dicintai atau nyelesain sebuah pekerjaan yang belum tuntas. Nah, dari pengamatan inilah dia ngembangin aliran psikoterapi yang disebut logoterapi. Logoterapi. Ya, gagasannya radikal banget. Dorongan utama dalam hidup manusia itu bukan nyari kesenangan atau kekuasaan, melainkan pencarian makna. Jadi ini soal gimana kita merespon apa yang terjadi ke kita, bukan soal kejadian itu sendiri. Tepat sekali.
Itu prinsip inti Frankl yang paling terkenal. Di antara stimulus dan respons, ada sebuah ruang. Di dalam ruang itulah terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Di dalam respons kita lah terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Persis. Artinya, meskipun kita nggak bisa ngendaliin apa yang terjadi di luar, penyakit, kehilangan, bencana, kita selalu punya kebebasan terakhir untuk milih sikap kita dalam menghadapinya. Tapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi tebal-tebal di sini. Frankl itu nggak pernah sekalipun memuliakan penderitaan. Logoterapi itu bukan berarti kita harus nyari-nyari penderitaan biar hidup bermakna. Sama sekali bukan. Oke, ini poin penting. Penting banget, penderitaan yang nggak perlu ya harus dihilangkan. Logoterapi itu tentang menemukan makna meskipun ada penderitaan yang tak terhindarkan. Pertanyaannya geser dari kenapa ini terjadi padaku yang seringkali buntu. Jadi sekarang setelah ini terjadi, apa yang situasi ini minta dari diriku? Oke, ini dalam banget nih. Dari teori resiliensi, kisah nyata di Indonesia, sampai ke kebijaksanaan Viktor Frankl. Sekarang pertanyaan terpenting buat kamu yang dengerin. Gimana kita bisa secara praktis ngelatih semua ini? Apa alat yang bisa kita pakai sehari-hari? Nah, sumber kita nawarin beberapa pendekatan yang udah teruji. Salah satu konsep paling kuat dari psikologi modern itu fleksibilitas psikologis. Ini jantung dari terapi yang disebut Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. ACT, oke. Namanya emang agak rumit, tapi idenya sederhana banget. Fleksibilitas psikologis itu kemampuan untuk hadir di saat ini dengan sadar, membuka diri pada pikiran dan perasaan sulit tanpa harus ngelawan, terus ngambil tindakan yang penting buat kita, yang sejalan sama nilai-nilai hidup kita. Membuka diri pada perasaan sulit, bukannya melawan. Ini rasanya berlawanan sama intuisi ya. Biasanya kan kita pengen cepat-cepat ngilangin rasa cemas atau sedih. Betul, dan perlawanan itulah yang justru seringkali bikin kita makin menderita. Coba bayangin kamu ada di rawa pasir. Makin kamu meronta-ronta buat keluar, makin dalam kamu tenggelam. Oke. ACT ngajarin kita untuk berhenti meronta. Salah satu proses intinya adalah penerimaan, acceptance, yaitu ngasih ruang buat perasaan gak nyaman itu untuk ada. Proses kunci lainnya adalah defusi kognitif. Ini artinya kita belajar untuk nggak terlalu nempel sama pikiran kita. Defusi kognitif. Bisa kasih contoh yang lebih konkret nggak? Tentu. Misalnya, pikiran saya ini orang yang gagal muncul di kepala kita. Alih-alih kita percaya 100%, kita belajar untuk ngamatin pikiran itu dan bilang ke diri sendiri, saya lagi punya pikiran bahwa saya gagal. Oh, ada jaraknya ya? Lihat bedanya kan? Pergeseran kecil ini nyiptain jarak. Kita jadi sadar kalau pikiran itu cuma sekumpulan kata dan gambar di kepala, bukan kenyataan absolut. Itu ngasih kita ruang buat milih, mau bertindak berdasarkan pikiran itu atau enggak. Luar biasa. Jadi kita nggak harus percaya sama semua omong kosong yang dikatain pikiran kita. Betul. Dan dari sumber kita, semua ini berdiri di atas satu fondasi utama, self-trust atau kepercayaan pada diri sendiri. Apa bedanya ini sama percaya diri atau self-confidence yang biasa kita dengar? Bedanya tipis, tapi krusial. Self-confidence itu seringkali terikat sama hasil. Saya percaya diri bisa presentasi ini karena saya udah sering berhasil. Tapi gimana kalau kamu coba sesuatu yang baru dan gagal? Langsung anjlok PD-nya. Langsung anjlok. Nah, self-trust itu lebih dalam. Ini bukan keyakinan bahwa kamu akan selalu berhasil, tapi keyakinan bahwa jika kamu gagal, kamu akan baik-baik saja. Ini kepercayaan pada kapasitas dirimu untuk belajar, beradaptasi, dan bangkit lagi. Jadi, ini tentang percaya pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Percaya kalau kamu bisa nanganin apapun yang terjadi, sukses maupun gagal. Lalu, gimana cara paling ampuh ngebangun self-trust yang fundamental ini? Psikolog Albert Bandura punya jawaban yang jelas banget. Cara paling kuat itu lewat mastery experiences atau pengalaman keberhasilan. Tapi ini bukan soal meraih satu kemenangan besar yang heroik, justru sebaliknya. Gimana tuh? Ini tentang ngumpulin kemenangan-kemenangan kecil secara konsisten. Ini kayak belajar main gitar ya. Awalnya kita nggak langsung mikir bisa main lagu sulit. Kita cuma fokus bisa nekan satu kunci, misalnya kunci C, dengan benar sampai bunyinya jernih. Nah, itu dia. Kemenangan super kecil itu yang bikin kita semangat lanjut ke kunci G, lalu E minor, sampai akhirnya tanpa sadar kita bisa mainin satu lagu utuh. Analogi yang sempurna. Setiap kemenangan kecil itu kayak kamu naruh satu koin ke dalam celengan kepercayaan diri. Satu janji kecil ke diri sendiri yang kamu tepati, satu tugas kecil yang kamu selesaikan.
Dan seiring waktu, celengan itu bakal penuh. Berarti ada strategi praktis yang bisa langsung kita coba. Sumber kita ngerangkumnya jadi 3 langkah. Pertama, mulai dari janji-janji super kecil pada diri sendiri dan tepati. Jangan langsung janji lari maraton. Coba janji buat jalan kaki 10 menit setelah makan siang. Betul. Setiap kali kamu nepatin, kamu ngirim pesan ke otakmu, "Hey, aku ini orang yang bisa diandalkan." Kedua, latih self-compassion. Saat kamu gagal, jangan maki-maki diri sendiri. Perlakukan dirimu kayak kamu memperlakukan teman baik yang lagi kesulitan. Dan ketiga, bangun kompetensi secara bertahap. Pilih satu area kecil dan kuasai itu. Pengalaman berhasil di satu bidang itu akan nular dan numbuhin kepercayaan di area lain. Kalau kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan kita hari ini ya, pesan utamanya adalah resiliensi itu bukan garis finish, tapi sebuah perjalanan. Sebuah proses. Sebuah proses. Bukan tentang jadi kebal dari luka, tapi tentang kesediaan untuk terus belajar dari setiap kejatuhan. Sebuah proses dinamis untuk bangkit lagi, dan lagi, dan lagi. Tepat. Fenomena post-traumatic growth itu nunjukin kalau dari reruntuhan sekalipun bisa tumbuh bunga yang indah. Fleksibilitas psikologis ngajarin kita kalau kekuatan sejati itu ada di kelenturan, bukan kekakuan. Dan self-trust adalah fondasi yang kita bangun bata demi bata. Dari janji-janji kecil, Dari setiap janji kecil yang kita tepati pada diri sendiri. Pada akhirnya, semuanya kembali ke ruang kecil yang dibicarakan Viktor Frankl. Ruang di antara apa yang terjadi pada kita dan gimana kita meresponsnya. Di dalam pilihan itulah terletak seluruh kekuatan kita. sebelum kita tutup, kami ingin ninggalin satu pemikiran terakhir untuk kamu renungkan. Sumber kita menunjukkan gimana spiritualitas bantu para penyintas di Sulawesi nemuin makna, sementara psikologi modern nawarin alat-alat kayak ACT untuk melatih mental kita. Dua pendekatan yang berbeda ya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buatmu. Dalam hidupmu, saat menghadapi tantangan terberat, dari mana sumber makna utamamu berasal? Apakah dari sistem kepercayaan? Dari hubungan dengan sesama? Dari kerangka kerja psikologis internal? Atau mungkin perpaduan dari semuanya? Mengenali mesin pencari makna pribadimu bisa jadi adalah langkah pertama yang paling kuat untuk secara sadar membangun resiliensimu sendiri.